Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 5 yang Ustaz banggakan, pada kesempatan ini kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari daripada lanjutan pelajaran yang ke-6 kemarin, yaitu mari belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Tentunya sebelum kita mulai pelajaran pertemuan kita ini, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dengan lantaran semoga apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita terutama dalam menuntut ilmu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya, materi ini kita akan membahas terkait daripada hafalan surat Al-Ma'un. Oke. Yang pertama kita akan membahas hafal surat Al-Ma'un. Yang kedua, kandungan surat Al-Ma'un. Menghafal surat Al-Ma'un. Setelah fasih melafalkan surat Al-Ma'un, berlatih menghafalnya. Caranya, mulailah dengan ayat yang pertama. Jika belum hafal betul, jangan berpindah ke ayat berikutnya. Setelah benar-benar hafal, baru bisa melanjutkan ke ayat yang kedua. Begitulah seterusnya. Oke. Mintalah temanmu yang sudah hafal dengan baik untuk menyimaknya. Atau mungkin dari pihak keluarga, bapak, ibu, adik, kakak, dan sebagainya bisa untuk menyimak. Oke. Caranya tadi ya, dengan cara penambahan aja, cara menghafal. Selain daripada ini, juga bisa dengan cara kalian membaca keseluruhan surat Al-Ma'un ini diulang 5 kali. Contohnya kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Oke, diulang 5 kali. Kalau sudah diulang 5 kali dengan cara melihat, sekarang menghafalkannya dengan per ayat. Kamu ulang minimal 5 kali dulu. Contoh, langsung lafadznya ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Seperti itu terus sampai hafal. Kalau semisal 5 kali belum hafal, tambahi 6. Tambahi kalau belum hafal, tambahi 8 sampai seterusnya. Kalau maksimal ya mungkin nggak ada maksimalnya, tergantung kalian hafalnya. Minimal 5 kali dulu kalian hafal satu ayat. Kalau sudah benar-benar hafal, kemudian dilanjut di ayat yang kedua, ketiga sampai ke 7. Oke, itu cara menghafalkannya. Maka dari itu perlu adanya ketekunan dalam menghafal ayat Al-Quran. Ya, ini juga untuk kalian istilahnya menghafal atau menyicil daripada tahfidz. Oke, seperti itu ya. Oke, yang kedua kita masuk ke kandungan surat Al-Ma'un. Tadi cara menghafal, kemudian Ustaz kasih tahu terkait daripada artinya. Oke, Al-Ma'un yaitu barang-barang yang berguna. Bisa baca dengan membaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, yaitu orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Tuh. Ini adalah arti daripada surat Al-Ma'un. Ya. Jadi nanti kalian coba kalau bisa juga menghafalkan artinya biar tahu. Ya. Biar tahu. Oke, selanjutnya kandungannya atau isi daripada surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 yang terletak pada juz 30. Surat ini terdiri atas 7 ayat. Nama surat ini diambil dari kata yang terdapat dalam ayat terakhir, Al-Ma'un, yang artinya barang yang berguna. Kandungan surat Al-Ma'un adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tidak mau menolong fakir miskin dan tidak mau mengasihi anak yatim termasuk pendusta agama. Termasuknya yaitu tidak mau mengasihi anak yatim. Di samping itu, yang kedua, sholat harus dikerjakan tepat pada waktunya dan dengan niat yang ikhlas, bukan dengan tujuan untuk pamer atau riya. Orang yang menyia-nyiakan waktu sholat sampai waktunya habis, sedangkan mereka belum sholat, maka yang demikian itu adalah orang-orang yang lalai sholatnya. Ia tergolong orang yang celaka. Yang ketiga, sesama manusia harus saling menolong dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat
bagi yang membutuhkannya. Ya. Dalam konteks ini dan penjelasan ini bisa dikatakan saling mengasihi antara sesama yang dijelaskan orang fakir, miskin dan anak-anak yatim itu harus dikasihi. Tidak malah kesebalikannya, yaitu menghardik. Maksudnya menghardik itu membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," dan lain sebagainya. Itu ditinggalkan hal-hal yang seperti itu. Ya. Sikap yang terpuji yang harus kita lakukan pada orang miskin ataupun orang miskin ataupun orang anak yatim yaitu dengan cara mengasihi, mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita yatim, maka berbuat yang santun terhadap sesama saudara yatim yang lain. Sholat yang kedua. Sholat harus dikerjakan pada waktunya dan dengan niat yang ikhlas tanpa ada embel-embel pamer atau ria. Ya, ria itu agar seseorang itu takjub kepada kita. Itu namanya ria. Orang termasuk orang-orang yang menyanyiakan sholat sampai waktunya habis. Padahal mereka belum sholat. Maka itu adalah orang-orang yang tergolong celaka. Yang ketiga, dengan sesama manusia harus saling menolong. Maksudnya apa? Kita saling memberi kepada orang yang membutuhkan. Sikap sosial kita harus dijunjung tinggi. Ini adalah isi kandungan daripada surat Al-Ma'un. Oke. Untuk penjelasan pada kali ini, pertemuan ini, Ustaz cukupkan. Semoga bisa bermanfaat. Dan ketika ada pertanyaan bisa diajukan di WA lewat Jabri, nggak apa-apa. Untuk itu marilah kita baca surah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saya Ustaz Amri selaku guru PABB kelas 5. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kesalahan tulisan dan lain sebagainya. Saya binafsi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.